mata kuliah kemahiran hukum 1. Di sini adalah tentang keperdataan, di mana keperdataan ini adalah bagaimana untuk melakukan tindakan hukum, tapi tindakan hukumnya keperdataan ya, bukan pidana, di mana tidak ada kasus. Kalau untuk perdata itu tidak ada kasus. Yang akan kita lakukan yang tidak kena dengan kasus, tapi adalah suatu tindakan hukum di mana kita akan menjalankan suatu seperti jual beli, sewa menyewa, dan di sini kita untuk pertama kali kita akan membuat seperti untuk membuat sebuah akta. Tapi aktanya pasti akta di bawah tangan ya, bukan akta notaris, karena kita masih S1. Dan di sini pun Ibu akan menjelaskan juga ada surat kuasa, dan sekilas Ibu akan menjelaskan tentang notaris dan PPAT, di mana ini hanya sekedar memperkenalkan kepada kalian supaya kalian tahu siapa itu notaris, siapa itu PPAT. Karena mereka adalah yang nanti akan, apabila kita akan jual beli, kita akan menghadap pada suatu pejabat, di mana pejabatnya adalah notaris dan PPAT. Memang notaris, bentuk akte PPAT dan notaris sangat berbeda ya. Dari awalan akte dengan aktenya, isi aktanya pasti berbeda. Bentuk aktanya berbeda. Seperti itu ya. Oke, baik. Nanti di sini Ibu akan menjelaskan, kita akan tanya jawab, akan memberikan contoh akte notaris, contoh akte di bawah tangan. Akte notaris itu disebutnya juga akte otentik ya, lebih dengan akte otentik. Nanti di mana kalian juga akan belajar untuk membuat suatu akta. Di sini membuat suatu akta, di mana aktanya hanya akte di bawah tangan saja, di mana nanti ada olah akte, ada komparisi, ada premis, ada isi akta. Di sini kita memegang KUH Perdata. Kita pembelajaran itu ya undang-undang, ada undang-undang pokok agraria, karena Ibu akan menyinggung dari jual beli itu kan kita berhubungan dengan hukum agraria. Di sini pun Ibu akan memperkenalkan notaris PPAT dan undang-undang tentang perkawinan. Dan pastinya pasti ada tentang hukum waris pun Ibu akan sedikit menyinggungnya. Itu mungkin materi yang sudah kalian dapatkan sebelum mendapatkan kemahiran hukum 1 ya. Oke, baik. Nanti di sini ada tanya jawab, ada penjelasan, diskusi, tanya jawab, dan kita akan membedah kasus seperti itu ya. Ada yang bertanya nggak? Tadi materi tentang RKS ada yang ditanyakan? Untuk RKS-nya ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk RKS, Ibu lanjut ke materi ya untuk malam ini. Baik, Bu. Ini materi kuliah untuk pertama kalinya kita belajar kemahiran hukum 1. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang notaris dan PPAT, di mana notaris ini adalah mereka mempunyai suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Di mana di sini notaris adalah pejabat umum. Definisinya pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan glose, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Nah, terus berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang JN nomor 2 tahun 2014, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan berdasarkan undang-undang lainnya. Di sini nanti ada akta notaris, ada minuta akta, ada salinan akta, kutipan akta, glose akta. Bisa kalian nanti dibaca yang materi yang Ibu berikan ya. Kita pun nanti akan mengenal renvoy itu pada saat nanti kita akan praktek ke dalam membuat suatu akta. Nanti itu pada saat kita praktek ya, praktek untuk membuat akta akan Ibu belajar apa itu renvoy. Nah, protokol notaris itu ada bundel minuta, ada buku repertorium, ada buku daftar akta, buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan, yang dibukukan, daftar akta, non akseptasi, ini semua harus ditulis setiap bulannya oleh seorang notaris. Ada klaper, ada buku daftar kopi kolation.
Di sini pun ada buku daftar pembuatan wasiat. Jadi apapun yang notaris lakukan selalu dicatat dalam suatu buku, dan itu biasanya dilaporkan, harus dilaporkan. Ibu sekedar hanya memperkenalkan saja ya, notaris dan PPAT. PPAT itu adalah pejabat pembuat akta tanah, di mana pejabat umum yang diberi kewenangan membuat autentik mengenai hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dalam rangka melaksanakan tugas pokok. Salah satu angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Di sini juga PPAT ada beberapa, ada PPAT umum, ada PPAT sementara, di mana PPAT sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Biasanya ini adalah seorang camat. PPAT khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat angka PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program. Di sini ada kewenangan PPAT adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang merupakan tugas pokoknya pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yaitu jual beli, tukar nukar, hibah, masukkan ke dalam perusahaan, bagian hak, pemberian hak guna bangunan, hak pakai atas tanah milik, pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa pemasang hak tanggungan. Mungkin ini kalian sudah belajar dalam hukum agraria, dapat ya, dalam hukum. Nah, di sini pun nanti Ibu akan menjelaskan untuk syarat-syarat jual beli. Apabila nanti kalian sudah menjadi seorang sarjana hukum, pada saat kalian ditanya oleh keluarga, saudara, atau orang tua, pasti apa sih syarat-syarat untuk jual beli apabila misalkan nih orang tua kita, misalkan nih ibu mau jual beli nih, kamu kan seorang sarjana hukum, apa sih syarat-syaratnya? Nah, kalian harus bisa menjelaskan ya, apa syarat-syaratnya. Yang pertama adalah sertifikat. Kenapa sertifikat dulu? Di mana sertifikat ini adalah kita harus tahu alasannya atas tanah tersebut harus alasan. Kita jangan lupa harus menanyakan apakah sertifikat itu atas nama siapa. Dan di sana kita dalam suatu bank, berarti sertifikat itu pada saat ini dikuasai oleh bank tersebut, maka apapun yang berhubungan dengan objek tersebut tidak boleh dilakukan tindakan hukum. Seperti itu ya. Nah, terus sertifikat kita ke PBB, surat izin mendirikan bangunan apabila ada bangunan, KTP suami istri, surat nikah, kartu keluarga, NPWP, KTP pembeli, kartu keluarga. Apabila ada waris, kita akan meminta surat kematian, surat keterangan ahli waris, ahli waris. Dan di sini kita harus membayar suatu pajak, yaitu untuk penjual adalah PPh dan untuk pembeli adalah BPHTB. Dan ada yang bertanya nggak untuk notariat? Ibu lanjutkan ya untuk materinya ya. Di sini kan tadi kita udah jelas ya, kita bahkan udah tahu nih tentang notaris atau tentang PPAT. Sekarang di sini kan tadi Bu bilang bahwa kita di sini akan pelajari untuk dasar-dasar umum teknik pembuatan akta. Di sini akta merupakan suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti. Akta merupakan alat bukti tertulis yang termasuk sebagai alat bukti tertulis. Kalau alat bukti adalah alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, tersangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, dan keterangan ahli. Bentuk akta ada dua, ada bentuk akta otentik dan akta di bawah tanah. Akta otentik ada di pasal 18, 16, 68 BW, yaitu suatu akta yang dalam bentuk yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Suatu akta juga akan dapat disebut sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan notaris, dasar kewenangan pejabat yaitu mengenai jabatannya dan jenis aktanya, hari dan tanggal pembuatan akta, dan tempat di mana akta itu dibuat. Jadi itu harus dijelaskan dalam suatu akta. Di sini ada dua macam akta otentik yang dibuat oleh notaris, ada akta partai dan akta relas. Di mana akta partai ini yang dibuat di hadapan
Sementara akta itu dibuat oleh, biasanya akta yang dibuat di hadapan itu seperti ya ini akta jual beli, akta waris, perjanjian, janji kredit, perjanjian sewa menyewa dan lain-lain. Nah, untuk akta relas akta ini adalah akta berita acara pemegang saham suatu PT atau penarikan undian. Nah, mungkin nanti kalian akan mendalami ini tersebut apabila kalian kuliah S2-nya nanti di MKN. Itu akan kalian dalami. Apa sih akta partai, apa sih akta relas? Seperti itu ya. Nanti ada contoh-contohnya. Tapi mungkin nanti Ibu akan memberikan contoh-contohnya biar kalian tahu saja. Nanti Ibu akan berikan contohnya saja. Dan di sini sekarang ada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan ini adalah mengenai pasal 1874, yaitu tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang atau pejabat umum, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak. Suatu tulisan dapat disebut sebagai akta di bawah tangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu surat atau tulisan itu ditandatangani, isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum, sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya. Dan ada dua jenis akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan akta di bawah tangan yang diwarmaking. Mungkin nanti juga akan kalian harus ketahui, misalkan nih kalau akta dilegalisasi ini, apabila legalisasi ini adalah akta yang disahkan oleh notaris, di mana akta ini kita membuatnya, misalkan siapa Egi dengan Natalia ya, mau buat kerjasama nih, tapi di bawah tangan, tapi pingin dong kita dicatat oleh notaris, itu bisa misalkan lagi udah deh kita ditandatangani di hadapan notaris. Kita membuatnya Egi sama Natalia datang ke notaris dan minta dibacakan, setelah itu ditandatangani. Nah, baru nanti notaris akan mensahkan akta di bawah tangan tersebut, yaitu dengan istilah dilegalisasi. Nah, sementara kalau akta di bawah tangan dibuktikan atau didaftar dengan diwarmaking oleh notaris, di mana sama Egi sama Natalia itu ditandatangan dulu, cari tanda tangan. Nah, setelah itu baru didaftarkan ke notaris, dibawa, nggak usah sama Egi, nggak usah sama Natalia, apa menyuruh teman atau siapapun itu untuk dibawa ke notaris untuk didaftarkan, itu namanya akta warmaking. Tapi akta legalisasi dengan warmaking itu di mana akta legalisasi notaris dalam hal ini menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan. Tapi kalau akta di bawah tangan di warmaking, notaris tidak menjamin kepastian tanggal dan tanda tangannya karena memang tidak di hadapan notaris. Itu perbedaannya di bawah tangannya. Nah, di sini ada perbedaan akta di bawah tangan. Ini adalah bukti sempurna bagi para pihak. Di sini adalah kenapa bukti sempurna? Apabila suatu akta otentik, mungkin kan nanti yang diberikan oleh notaris itu adalah salinannya. Kalau minutan itu adalah arsip negara, di mana itu ada di notaris. Tapi kalau salinannya itu dibawa oleh para pihak. Misalkan hilang atau hilang, sementara notarisnya pun sudah meninggal atau sudah pensiun. Nah, kalian sudah tidak usah, wah ini berarti kita tidak bisa membuktikan, tidak. Pada saat notarisnya sudah pensiun atau misalkan notarisnya sudah meninggal dunia, maka kita akan datang ke majelis pengawas notaris atau ke Pengda Notaris di Kota Bandung. Kita akan bertanya itu di pengadilan, boleh, itu bisa ditanyakan di pengadilan. Nah, kita akan bertanyakan siapa protokoler yang sekarang menggantikan notaris yang meninggal atau yang pensiun tersebut. Itu bisa diminta salinan X. Jadi tidak akan pernah hilang walaupun misalkan kebakaran atau banjir atau memang hilang. Itu bisa diganti dengan salinan X. Terus mempunyai kekuatan formil dan material, pembuktian akan melekat pada akta tersebut. Mempunyai kekuatan eksekutorial, kemungkinan hilang sangat sedikit yang tadi Ibu jelaskan ya. Mempunyai tanggal yang pasti, beban pembuktian ada yang meninggal akta tersebut. Sementara tadi baru mempunyai kekuatan material setelah dibuktikan kekuatan formilnya, dan kekuatan formilnya baru terjadi setelah diakui oleh para pihak. Tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, kemungkinan hilang sangat besar, tanggal tidak pasti, pembuktian ada pada yang mempunyai akta. Misalkan ya, kalau misalkan hilang, sudah kita hilangkan. Kalau misalkan ada di warmaking atau di legalisasi, kita masih bisa
datang ke notaris yang dulu akta ini pernah didaftarkan atau disahkan di notaris, walaupun hanya di bawah tangan ya. Nah, itu masih bisa. Kalau kita pernah membuat, nanti kan karena di notaris itu selalu dicatat tanggal dan siapa para pihaknya selalu dicatat. Dan itu oleh notaris wajib dilaporkan. Jadi pada saat itu kita akan tahu, kita tidak akan hilang pada itu karena dilaporkan pada tanggal tersebut, karena setiap bulan notaris harus wajib melaporkannya. Mungkin eh, untuk yang sekarang ini Ibu sudah menjelaskan. Apabila ada pertanyaan, silakan. Silakan dari tadi materi yang udah Ibu jelaskan ya. Ada pertanyaan atau tidak? Izin bertanya, Bu. Boleh? Siapa? Dari Erna ya? Iya, Bu. Gimana? Jadi kan tadi sempat dijelaskan ya, Bu, mengenai akta otentik dan akta di bawah tangan ya, Bu. Yang ingin saya tanyakan di sini, mungkin jika kita akan melakukan jual beli, akta mana, Bu, yang dipakai? Apakah akta otentik atau akta di bawah tangan? Itu mungkin, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Erna pertanyaannya. Jadi begini, kalau kita akan melakukan suatu jual beli, apalagi jual beli tanah ya, jual beli tanah, di sini kita harus dengan akta otentik karena ini ada peralihan hak. Dan kita pun kan di sini ada suatu alasan yang harus kita alasan ini apakah alasan ini valid atau tidak. Karena di sini notaris akan mengecek misalkan sertifikat ya. Kalau kita jual beli tanah itu setidaknya kita harus ada sertifikat. Nah, kita pertama kali bertanya, di sertifikatnya atas nama siapa? Misalkan atas nama Tuan Budi. Oke, Tuan Budi di sini apakah sudah menikah atau belum? Apakah kalau misalkan sudah menikah, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia? Dan kita pun akan lagi bertanya, kepemilikan tanah ini apakah dimiliki oleh Tuan Budi setelah menikah atau sebelum menikah? Karena ini berhubungan dengan komparisi. Komparisi yang akan dibuat dalam suatu akta adalah apabila nih kita akan membuatkan suatu akta. Nah, di sini komparisi ini apabila nih, oh ternyata Pak Budi ini belum menikah. Berarti nanti dalam komparisinya, menurut keterangannya bahwa penghadap belum pernah menikah dengan siapapun, undang-undang dan berlaku baginya. Demikian berdasarkan surat pernyataan. Jadi kita pun tetap harus membuatkan surat pernyataan bahwa dia belum pernah menikah. Nah, sementara kalau misalkan Pak Budi itu sudah menikah, berarti dan warga negara Indonesia, pekerjaan, bertempat tinggal, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan pemegang kartu tanda penduduk. Dan kita pun di sini, menurut keterangannya, yang untuk melakukan tindakan hukum tersebut, penghadap telah mendapat persetujuan dari istrinya, yaitu yang bernama Nyonya Ani, dilahirkan dilahirkan di mana, pada tanggal, terus warga negara Indonesia, pekerjaan, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut di atas, pemegang kartu tanda penduduk, yang juga turut menghadap dan menandatangan. Itu dikomparisi seperti itu. Nah, kalau misalkan nih Tuan Budinya itu ternyata dia bilang kalau ini ada harta bawaan, karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta bawaan itu bukan termasuk harta gonogini. Nah, jadi kalian tidak termasuk harta gonogini, jadi kalian nanti akan masukkan di komparisinya bahwa penghadap adalah belum menikah dan objek yang akan disebutkan di bawah ini adalah merupakan harta bawaan berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Itu harus dijelaskan dalam suatu komparisi. Kenapa kita bertanya dalam sertifikat itu komparasi atas nama siapa, orangnya sudah meninggal atau belum, atau sudah menikah atau belum. Nah, seperti itu ya, harta bawaan atau tidak. Kalau misalkan sudah meninggal berarti ada itu komparisi berbeda lagi. Seperti itu. Makanya harus dengan akta otentik supaya karena kita ada peralihan hak, jadi harus dibuat dengan akta otentik. Begitu ya Erna. Untuk jual beli lebih baik kita buat ya dengan akta otentik di hadapan pejabat yang berwenang. Silakan, ada yang belum paham? Boleh. Ada yang belum paham? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya Bu izin bertanya. Boleh.
Ibu tadi ada disebutkan komparisi ya Bu ya. Apa? Komparisi. Oke. Jadi saya mau bertanya, apa sih Bu yang dimaksud sama komparisi premis dan isi akta? Oke. Jadi dalam suatu akta itu kita akan buat suatu akta nih ya, apa sih aktanya misalkan di bawah tangan. Misalkan aktanya di bawah tangan, pertama kali ini kan kita di bawah tangan ya, jadi di bawah tangan itu tidak seperti akta notaris. Nanti di bawah tangan itu judul, terus di sini yang bertanda tangan di bawah ini, misalnya siapa, terus yang kedua adalah pembeli. Nah itu komparisi, yang dimaksud komparisi itu adalah kita di sana siapa yang berhak untuk menandatangani suatu akta. Kita harus tahu siapa dan kasusnya itu berbeda-beda. Komparisi itu adalah data-data pemilik dan data-data pemilik dan data-data penerima hak yang akan beralih ya. Nah, sementara kalau premis itu adalah maksud dan tujuan dibuatnya suatu akta tersebut. Misalkan kalau premis itu setelah kita membuat komparisi yang isi data-data dari subjek penjual dan subjek pembeli. Nah, setelah komparisi baru itu maksud dan tujuan. Jadi isinya menurut keterangannya pihak pertama dan ini akan menjual dan pihak kedua akan membeli. Nah, disitulah akan membeli menjual suatu objek yang akan dijual ini dan pihak kedua akan menerima penjualan dari pihak pertama. Itu premis. Kalau isi akta itu adalah pasal-pasal ya, di mana dan harus mengandung hak dan kewajiban dari para pihak itu sendiri. Jadi tidak bisa misalkan hanya untuk kewajiban. Jadi pihak pertama harus dapat kewajibannya, pihak kedua harus dapat kewajibannya. Jadi pada di mana di sana tentang objeknya, kalau jual beli ada harga, misalkan pasal kedua tentang harga, terus tentang cara-cara pembayaran, dan nanti pun kita akan harus dicantumkan apabila ada suatu sengketa kita harus cantumkan tempat kediaman hukumnya, dan juga bahwa akta tersebut tidak akan selesai walaupun sudah meninggal dunia dan akan terminum kepada ahli warisnya. Itu harus dicantumkan dalam suatu akta. Seperti itu. Ya Mina, kalau ada yang pertanyaan lagi silakan. Tadi kan premis, komparisi oke, sama-sama. Komparisi, premis, isi akta. Silakan ada yang ditanyakan lagi. Untuk yang lainnya, atau tentang notaris, boleh. Tentang KKT. Ibu di sini hanya sekilas ya, biar nanti kalian kalau misalkan kalian sudah selesai di perkuliahan, orang bertanya tentang jual beli itu, nanti kita kan akan mengatakan, oh Bu, kalau untuk jual beli dengan akta otentik, sebaiknya Ibu datang kepada notaris atau kepada pejabat pembuat akta tanah. Tapi kalian juga harus tahu, kita harus kewenangan notaris dan kewenangan PPAT. Kewenangan itu wilayah kerjanya ya. Kalau notaris itu wilayah kerjanya provinsi. Tapi kalau PPAT itu Kota Bandung dan Kabupaten. Misalkan kalau objeknya ada di Kabupaten Bandung, berarti PPAT-nya harus Kabupaten Bandung. Kalau objeknya ada di Kota Bandung, berarti PPAT-nya harus Kota Bandung. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Mau bertanya tentang notaris, PPAT boleh. Untuk akte silakan. Tadi isi akte ya, isi akte. Untuk membuat akte, tapi nanti aktenya akte di bawah tangan ya, bukan akte notaris ya, akan nanti Ibu berikan untuk contohnya. Karena kan kita bukan UMKM. Jadi nanti kalau kalian ada yang akan menjadi notaris, baru nanti akan digali tuh tentang membuat akte komparisi itu seperti itu. Komparisi itu adalah rohnya akte. Kalau komparisinya sudah salah, berarti akte itu sudah batal demi hukum. Karena kenapa? Karena pertama kali kita mengetahui siapa sih yang berhak untuk peralihan hak misalkan ya. Siapa yang berhak di sertifikat itu. Jadi kalian jangan begini. Ya karena kalian nih mau nyewa nih. Dalam sewa ternyata sertifikat atas nama Tuan Budi. Tapi ternyata di sini tuh disewa oleh Tuan Ali. Nah kita datang kan ke sini. Kata Tuan Ali, sok aja Pak kalau mau menyewa. Nanti Bapak tinggal bayar ke saya.
Bapak tinggal mengisi. Kan kita pikir kan Tuan Ali ini pemiliknya. Udah, kita akhirnya bayar ke Tuan Ali, udah kita selesai. Nah, tiba-tiba kan datang pemilik aslinya dengan membawa bukti kalau ini adalah punya saya, bangunan saya. Dan yang kemarin itu adalah bukan Anda yang menyewa, tapi Tuan Ali misalkan. Nah, itu kita harus hati-hati. Jadi kita kalaupun misalkan kita bertanya, abang ini punya Bapak? Iya, saya Pak, bisa atau pembuktian kalau ini adalah punya Bapak. Terus seperti itu ya. Kalau kita, jangan sampai kita orang hukum, malah kita yang tertipu gitu ya. Karena kita, ya sudahlah kita, inilah percayalah gitu, kalau itu adalah punya Pak Ali. Nggak bisa ya, kita tetap harus melihat asaknya, sertifikatnya benar nggak ya atas nama Pak Ali, terus kita masuk aja. Karena seharusnya kita boleh menggantikan dengan Pak Ali, tapi kita juga harus diketahui oleh pemiliknya. Nah, jadi yang Pak Ali ini, kita harus membuat perjanjian bukan dengan Pak Ali, tapi dengan pemiliknya, dengan ganti siapa yang membuat, siapa yang sedang menyewa. Karena banyak sekali ya, termasuk ibu lah, ibu juga waktu mau ke kantor nih, sama suami, tiba-tiba itu kejadian banget. Bu, kalau mau ibu dengan saya aja, Bu. Nanti ibu kalau misalkan kalau dengan Pak Hajinya nanti mahal. Kan kita bingung ya, kayak kok punya siapa nih, punya Pak Haji, tapi saya nyewa. Tapi kalau ibu mau mah mending saya aja, jauh lebih murah. Dan itu kita tidak boleh hanya kita melihat murah, sudahlah yang penting murah. Tiba-tiba Pak Hajinya datang dan ngusir kita. Itu bisa kejadian seperti itu. Jadi yang pertama kali harus kita tanyakan adalah untuk alasaknya. Alasaknya atas nama siapa dan Pak dijaminkan. Karena kalau misalkan sedang dijaminkan bisa saja sih disewakan, harus dengan persetujuan dari. Tanyakan lagi. Ini kita udah 30 menit belum? Iya, Bu. Peggy. Masih lanjut ya? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Atau di sini ada yang mau jadi notaris? Atau mau jadi lawyer? Saya lihat kebanyakannya lawyer ya, karena dia minus. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan nih kata orang nih, oh jadi notaris itu susah loh. Kita nggak ya, kita yakinnya sama yang di atas ya. Jangan yakin kata informasi dari orang lain. Kalau memang kita sudah ada bagian untuk jadi notaris, salah. Pasti kalian akan menjadi notaris. Jadi raihlah cita-cita yang kalian inginkan, tapi tidak usah mendengarkan orang lain. Ya silakan pertanyaan lain. Atau sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup ya Gi ya? Sudah cukup, Ibu tutup mungkin perkuliahan malam ini, perkuliahan hari ini. Ibu tutup perkuliahan hari ini, terima kasih sudah hadir. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, selalu jaga kesehatan, dan salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.